Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan badan, umur yang panjang sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita dalam rangka mengkaji ilmu bersama, menyampaikan ilmu bersama. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan tausiah yang mana berjudul menjadi manusia yang unggul dalam kehidupan. Menjadi manusia yang unggul pada hakikatnya semua orang pasti ingin menginginkannya. Tetapi menjadi manusia yang unggul tidaklah mudah. Bagaimana caranya agar kita menjadi manusia yang unggul? Tentu dalam Al-Quran dan dalam Islam pun mengajarkan bagaimana cara kita menjadi manusia yang unggul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Asy-Syams ayat 7-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Dalam Quran surah Asy-Syams ayat 7-10 Allah menyatakan wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, lalu Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ada jalan ketakwaan. Lalu bagaimana kita sebagai manusia yang unggul? Tentu pasti ada pilihan. Ada yang jalannya menuju pilihan kejahatan, ada yang jalannya manusia itu memilih ketakwaan. Lalu bagaimana kita sebagai manusia yang unggul? Tentu kita akan memilih jalan wa taqwaha, ketakwaan. Karena menjadi manusia yang takwa, menjadi manusia yang baik, ataupun menjadi manusia yang unggul tentu tidaklah mudah. Kenapa? Ketika Allah menyambung dalam Quran surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung ketika orang itu menyucikan jiwanya, menyucikan pikirannya, menyucikan hatinya ketika Allah mengeluarkan kita dalam perut ibu kita. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 78 Allah menjelaskan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kita tidak mengetahui apapun. Lalu Allah menyambung wa ja'ala lasamkum wal absara wal afidah. Allah memberikan pendengaran, penglihatan, bahkan hati, akal maupun pikiran supaya apa? La'allakum tashkurun, agar kita bersyukur. Jadi menjadi manusia yang unggul itu tidak hanya kita bersyukur, tetapi bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Lalu apa menjadi manusia yang unggul yang kedua? Tadi yang pertama, bagaimana caranya? Lalu apa kita menjadi manusia yang iqra? Dalam Al-Quran manusia iqra itu seperti apa? Manusia yang secara terus-menerus mampu mengembangkan pemikiran dan wawasan. Untuk apa? Tujuannya memahami rahasia ciptaan Allah. Lalu Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fasuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'malun khabir. Dari situ Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat seseorang, baik itu yang
beriman maupun berpengetahuan. Jadi ketika kita beriman saja tidak cukup tanpa adanya ilmu pengetahuan. Karena apa? Manusia ini ikra, terus-menerus mengembangkan pemikiran dan wawasannya, supaya apa? Kita mampu memahami ciptaan Allah Subhanahu wa taala, rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, bagaimana cara kita sebagai manusia yang unggul adalah manusia yang merupakan ulul albab, manusia yang mempunyai kombinasi antara apa? Ketajaman hati dan kecemerlangan akal. Dalam hal ini manusia yang solid secara zikir dan tajam secara akal. Ketika manusia sudah mampu secara zikir, secara hati, mengingat Allah dimanapun berada, di saat duduk, di saat berdiri, di saat berbaring, ataupun dimanapun kita berada, kita selalu ingat dengan Allah. Itulah kombinasi ketajaman hati dengan kecemerlangan akal. Makanya gunanya ilmu pengetahuan adalah kita dapat mengetahui, memahami rahasia ciptaan Allah dan memahami ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, tidak hanya manusia tetapi juga orang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah menjadi manusia yang unggul, manusia yang bercirikan kesolehan. Lalu apa yang menjadikan kesolehan di sini adalah manusia yang dalam hidupnya selalu dipenuhi dan kebaikan. Tidaklah heran ketika iman dibarengi, digandeng dengan amal soleh. Wallahu innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ketika manusia beriman pasti digandengi dan amal soleh. Tidaklah heran ketika manusia itu beriman dalam amal soleh, maka sempurnalah hidupnya. Mengapa? Karena manusia yang beriman dan beramal soleh, dia mampu memahami, tidak hanya beriman kepada Allah, tidak hanya hasbu minallah, tetapi juga apa? Hasbu minan nas, berhubungan dengan manusia. Itulah cirinya iman dan ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya menjadi manusia yang unggul itu seperti apa? Yaitu manusia menjadi agen perubahan. Boleh jadi ketika dia sudah paham, sudah memahami ilmu pengetahuan, dia menjadi agen perubahan dalam hal memberikan kemanfaatan kepada manusia yang lain. Tidak hanya bermanfaat untuk dirinya, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Tidak menyimpan ilmu sendiri, tetapi juga menyampaikan ilmu kepada orang lain. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat kepada orang lain. Itulah menjadi manusia yang unggul. Unggul di dalam hal apa? Dalam hal kebaikan, bukan hal keburukan. Contoh, misal nih, unggul dalam keburukan, unggul dalam bermaksiat, bukan itu yang kita maksud, bukan itu yang kita pahami, tetapi adalah unggul dalam hal khairat, kebaikan. Lalu yang terakhir, bagaimana cara kita menjadi manusia yang unggul adalah memiliki wawasan global. Dalam suatu riwayat menyatakan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah, beramallah kamu seakan-akan hidup selamanya. Tetapi bekerjalah dan beramallah kamu seakan-akan kau akan mati besok. Bayangkan, ketika kita hanya mengejar dunia tetapi tidak mengejar akhirat, maka nihil hasilnya. Mengapa? Karena kita sebagai manusia yang beriman, sebagai manusia yang berpengetahuan, sebagai manusia yang berwawasan global, kita mampu memahami, kita mampu berpikir positif. Supaya apa? Kita menjadi hamba yang benar-benar bersyukur, benar-benar bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi manusia yang bertakwa, bersyukur, insya Allah apa? Akan menjadi manusia yang unggul. Karena pada hakikatnya kita sebagai manusia, apa diciptakannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah kepada Allah.
Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan sebelum kamu. Agar apa? Agar kita menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang unggul dalam aspek kehidupan kebaikan, bukan aspek kehidupan keburukan. Lalu gimana cara kita mengatasi hidup yang memilih jalan keburukan? Tentu berada di diri masing-masing. Di mana kita niat kita baik, insya Allah akan baik. Kalau niat kita tidak memilih yang baik, maka akan terjadi yang tidak baikan. Makanya Allah mengilhamkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita dipilih, diilhamkan mau jalan yang jahatkah atau jalan yang ketakwaan, jalan yang baik. Jadi tergantung kita, bagaimana kita sebagai manusia yang beriman, sebagai manusia yang bertakwa, sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memilih jalan yang terbaik. Menjadi manusia yang unggul tidaklah mudah. Ya, kenapa Ibu mengatakan tidaklah mudah? Karena cobaannya luar biasa. Terkadang ada manusia yang berbuat baik, dibilang begini-begini. Ada manusia yang tidak baik begini-begini. Ada timbal balik. Tetapi apa kata Allah? "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ketika kita berbuat kebaikan, maka kata Allah akan apa? Dibalas kebaikan itu sebesar biji zarah. Tapi kalau kita bekerja, berbuat keburukan, maka akan dibalas juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Ibu berpesan kepada siswa dan siswi MA Darul Ulum Palangkaraya untuk bisa menjadi manusia yang unggul. Unggul dalam prestasi, unggul dalam hal kebaikan, unggul dalam berlomba dalam hal-hal yang bermanfaat. Tidak hanya untuk manfaat dirinya, tetapi untuk kemanfaat untuk orang lain juga. Jadilah manusia yang beriman dan bertakwa dan beramal soleh, dan terkhusus berilmu pengetahuan. Karena apa? Man arada dunya fi dunya ayyalaihi fi ilmi, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Ketika kita menginginkan dunia, maka carilah dengan ilmu. Tapi kita menginginkan akhirat, maka carilah dengan ilmu. Tapi ketika kita menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, maka carilah dengan ilmu. Terjelas. Kita sebagai manusia yang unggul tidak hanya bertakwa, tidak hanya bersyukur, tetapi berpengetahuan, memiliki wawasan yang global. Manusia yang ulul albab, manusia yang iqra, manusia yang bercirikan kesolehan, manusia yang memiliki agen perubahan, bahkan menjadi manusia yang memiliki wawasan global. Itulah yang kita harapkan. Itulah manusia yang unggul. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga orang lain. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan perlindungan dimanapun berada, dan Allah memberikan keberkahan dalam hidup, tidak hanya hidup di dunia maupun di akhirat. Syukran, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.